Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah menginjak ke pertemuan 11 dari mata kuliah komputer aplikasi DKV 2 Photoshop ya. Nah, kalau kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sesuatu yang baru seperti digital painting dan gradient map. Sekarang kita akan menggabungkan beberapa materi yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti blending mode, kemudian seleksi dan gradient map juga ya. Dan di sini semuanya akan tergabung dari satu teknik yang disebut dengan double exposure. Nah, double exposure ini sebenarnya merupakan teknik yang diambil atau diadaptasi dari teknik kamera analog, di mana seorang fotografer mengambil dua foto yang berbeda dan menggabungkannya di satu shot yang sama ya. Akhirnya nanti efek yang tersisa adalah bagian yang terang dari sebuah foto tersebut akan diganti dengan foto lainnya. Nah, di sini kita bisa menciptakan efek yang kurang lebih sama dengan menggunakan Photoshop ya. Dan di sini saya juga sudah memilih 3 foto yang akan saya masukkan sebagai pekerjaan saya nantinya. Nah, di sini akan jadi foto pertama atau objek utamanya adalah si gambar laki-laki ini, sementara nanti backgroundnya akan jadi gabungan antara si gambar Berlin ini dan railway ini ya. Nah, pertama-tama tentu kita harus mencari gambarnya dulu. Kalian tolong cari gambar yang selain dari ini ya, silahkan cari di Pixabay. Kalau misalnya mau cari di Pixabay, keywordnya boleh portrait untuk gambar utamanya. Dan kalau nggak black and white juga sebenarnya nggak masalah, nanti kita bisa buat black and white lagi kan ya. Kita sudah tahu cara mengubah saturation, diubah jadi 0 juga dia nanti langsung jadi black and white. Nah, di sini yang lebih penting adalah si kualitas dari fotonya sendiri. Kita harus mencari foto yang tidak over exposure atau tidak under exposure gitu. Kalau di sini kita lihat foto yang ada di sini. Nah, si bagian hitamnya ya memang yang paling gelap. Maksud saya di sini tidak ada bagian badan yang benar-benar berwarna hitam kecuali bagian yang memang terlipat seperti ini misalnya ya. Tapi bagian gambar yang lainnya sebenarnya dia warna kulit biasa gitu ya. Rambutnya yang ada hitamnya, lalu ya kemudian di sini ada beberapa bagian seperti sepatu yang agak hitam. Cuma badannya sendiri enggak gitu ya. Cari gambar-gambar yang seperti ini, kemudian tinggal cari dua gambar lain. Biasanya sih landscape dari sebuah kota misalnya ya. Tapi selain kota juga kalian bisa mengambil landscape dari pegunungan atau misalnya hutan-hutan. Namun sebenarnya ya kalau double exposure itu sebenarnya bebas juga ya, nggak harus selalu seperti landscape. Kadang-kadang ada yang mengambil gambar katakanlah tekstur misalnya ya. Cuma kalau tekstur ya nggak akan terlalu kelihatan bahwa dia double exposure ya. Ada juga yang mengambil gambar hewan misalnya sebagai double exposure di belakangnya, jadi ada efek gambar serigala atau misalnya rusa dan sebagainya ya. Cuma di sini yang harus dipastikan adalah jangan sampai si background yang akan kita gunakan itu mengganggu pengamatan si orang yang melihatnya dari si objek utamanya gitu. Makanya di sini saya mengambil objek orang dan yang lainnya landscape. Kalau landscape kan sebenarnya nggak terlalu banyak objek yang mengganggu penglihatannya ya gitu. Oke, ini kita drag saja langsung ke Photoshop. Mungkin akan saya drag yang pertama adalah yang lonely ini dulu. Pastikan Photoshopnya kosong dulu biar dia nggak masuk ke file lain ya. Kita drag, kita masukkan ke sini. Oke, sudah masuk. Sekarang kita tinggal masukkan dua lagi ya. Masukkan ke sini. Set. Oke, ini dua-duanya udah masuk. Dia masih dalam bentuk smart object ya, tapi untuk mengubahnya menjadi bitmap gampang, tinggal kita raster aja. Oke, ini kita perbesar. Ini juga kita perbesar. Oke, saat melakukan double exposure, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyeleksi bagian laki-laki ini ya. Karena sebenarnya gini, double exposure itu kalau misalnya kita mau membuatnya dengan cara yang paling mudah, itu tinggal kita pakai blending mode si overlay aja. Ini udah jadi double exposure sebenarnya ya. Cuma kalau kita lihat akan ada beberapa hal lain yang cukup mengganggu penglihatan. Seperti di sini kan kalau pengen putih ya pengennya di sini putih aja gitu ya bagian yang ini. Nah, sementara di sini jadi ada gambar tiang-tiangnya juga. Kita pengen menghilangkan itu gitu ya. Nah, caranya adalah dengan menyeleksi si objek utamanya dulu. Ini kita balikin dulu aja ke normal. Backgroundnya kita buat jadi layer biasa biar nggak kekunci. Itu kita hide yang ini. Lalu kita seleksi dengan menggunakan
ini ya, quick selection tool. Oke, di sini saya punya auto enhance-nya dicek biar nanti kalau ada helai-helaian rambut yang agak sulit nanti sama Photoshop-nya tinggal dideteksi sendiri gitu. Sekarang kita seleksi ya, pelan-pelan aja. Dan kalau misalnya ada yang apa ya, ada yang kelewat banyak keambilnya, contoh misalnya aduh saya terlalu kesini. Nah, cara termudah adalah dengan menekan Alt ya, sambil quick selection ini sedang dipilih, lalu kita brush ulang bagian yang kita ingin hilangnya. Oke, tuh kayak tadi lagi ya, atau mungkin lebih mudah sebenarnya di undo aja. Kalau kita menggunakan auto enhance ini nanti sama Photoshopnya, kalau misalnya ada garis yang kelewat biasanya sama dia akan dibetulkan ya, atau akan diperbaiki gitu. Oke, ini kita sudah seleksi, kita seleksi ini, coba yang ini bisa nggak ya hilangin? Dia terlalu ngegabung ya, nggak apa-apa lah ya. Oh bisa, oke. Dia kena lagi. Ya, dia tetap mendeteksi itu, jadi kita biarkan saja. Bagian ininya, celananya, bagian lutut dan badannya. Nah, ini keseleksi semua nih. Coba kita diselect yang ininya ya. Oke, pilih ini. Karena tadi kita pengen cuma orangnya aja yang terseleksi, jadi nanti kalau ada bayangan yang terpilih seperti daerah sini itu bisa kita deselect ya. Oke, pastikan semua sudah terseleksi. Kalau misalnya tidak terlalu rapi, sebenarnya kan nanti ada feather ya, si feather ini sendiri ya akan membuatnya lebih halus, jadi kalau nggak rapi banget juga pasti akan tidak akan terlalu terlihat. Saya tidak ingin ada bagian bayangan ini yang kena, jadi saya hapus ini. Ini kita seleksi lagi, kena dikit lagi, segitu cukup. Terus kita seleksi bagian si rantai ini ya. Oke, sudah terpilih nih, tinggal kita refine edge. Nah, kita lihat seleksinya yang sudah terpilih ya. Kalau smart radius itu akan membuatnya jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan feather, cuma kalau bedanya feather dia tidak se-smart radius ya, namanya juga smart radius ya. Jadi dia akan mendeteksi, oh bagian ini kayaknya mending nggak usah diseleksi, atau bagian ini kayaknya maksud dia diseleksi deh gitu. Jadi dia pasti akan menyeleksi bagian yang ada batasannya ya, namanya juga edge detection ya. Shift edge dikit mungkin kita majukan atau kita turunkan. Kalau diturunin kita lihat di sini bahwa seleksinya jadi semakin mengecil. Kita ambil di atas tengah-tengahnya aja ya, plus 3 satuan lah. Oke, kita show original. Oke, kita lihat radiusnya. Oh, radiusnya jadi gini nih. Kita bisa lihat bahwa ini bagus. Oke, saya akan pilih ini ya. Silahkan di OK. Seleksinya keluar. Seleksi ini nanti akan kita gunakan sebagai masking ya. Masking untuk apa? Tentu saja masking untuk si gambar double exposure-nya. Jadi silahkan nyalakan ini. Oke. Kemudian waktu nanti dengan si karakter tadi terseleksi ya, saat kita mengklik tombol masking, itu otomatis yang terseleksi itu akan jadi maskingnya. Saya kasih contoh ya. Add layer mask, kita klik. Nah, dia jadi nih. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya kan yang kita inginkan adalah si gambar ini atau seleksi si orang ini tetap diem di situ kan ya. Sementara kalau sekarang kita gerak-gerakan, si orang atau si seleksi orangnya ikutan gerak-gerak. Kemarin kita sudah membicarakan ini kalau nggak salah ya. Tinggal si rantainya kita klik. Jadi akhirnya waktu kita klik layer ini dia bergerak dengan bebas gitu ya. Saya pengennya ini di atas nih, daerah-daerah sini aja. Jadi kabelnya doang yang saya pengen ambil sebenarnya. Kita nyalakan yang Berlin saya taruh sini. Nah, kita pengen mengaplikasikan yang sama kan dengan yang tadi ya. Jadi masingnya tinggal kita tarik ke atas. Oke, jadi nih dua-duanya ya. Oke, kemudian kita tinggal klik di sini daerah-daerah sini lah ya. Daerah-daerah overlay ya. Tinggal pilih saja yang kira-kira cukup bisa digunakan untuk double exposure.
Double exposure itu pasti daerah-daerah sini ya, daerah-daerah overlay. Kalau misalnya kita gunakan screen, biasanya akan ada bagian yang terlalu putih gitu, karena kan screen itu mencerahkan objek yang ada di belakangnya, sementara overlay itu menyeimbangkan warnanya. Saya akan pilih di sini, mungkin nggak akan soft light sih ya sebenarnya, atau kita coba normal dulu deh. Kita coba normal. Yang ini juga sama, saya akan buat normal. Saya di sini cuma pengen untuk sekarang, ini kayaknya yang kita atasin, menyesuaikan si gambar kota dengan kabelnya, karena saya pengennya kabelnya yang kabel atasnya doang ya. Ya untuk itu sebenarnya tinggal kita gunakan ini, eraser tool, kemudian dengan brush yang hardnessnya kecil, lalu kita hapus sedikit ya. Saya nggak mau ngeganggu si masking yang tadi, karena dia kan udah pas ya, jadi saya hapuskan di sini aja. Oke, mungkin bisa si ini dibuat seperti nyambung ke situ. Oke. Nah, semudah itu ya, udah jadi nih sebenarnya si gradient map ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari bagian yang bisa kita gunakan soft light. Wah, ini keren nih. Ini kita bisa perkecil sepertinya biar lebih kelihatan bahwa itu adalah gedung-gedung dan kota. Oke, gerakan ke sini sedikit. Oke. Udah nih kayaknya ya. Opacity-nya kita turunkan sedikit. Tapi ini lebih bagus sih sebenarnya, saya lebih suka gini. Coba kita cari mode warna yang lain ya. Kurang. Sini kita bermain dengan ini aja. Ini bisa jadi sih kayaknya screen juga kadang-kadang bisa bagus ya. Overlay, saya nggak pengen terlalu kelihatan rambutnya sebenarnya. Ya kita buat normal saja lah ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah setelah selesai itu, kita sekarang melihat bahwa gambarnya masih ya kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang menyatu gitu. Sekarang yang kita lakukan setelah ini adalah membuat gambarnya lebih terlihat menyatu. Dengan cara apa? Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang gradient map ya. Jadi kita sekarang tinggal bikin adjustment layer di atasnya dengan mengklik tombol yang sebelah masking ini, kita klik gradient map. Jadi nih udah agak cocok ya. Cuma saya pengen warna yang kemarin itu, saya suka warna yang ini nih. Nah ini keren nih. Oke, kita klik OK. Dia akan mempengaruhi semua layer di bawahnya ya. Kemudian kita ambil soft light, akhirnya jadi seperti ini. Oke, yang tadi ini jadi tetap kelihatan beda ya. Jadi saya coba ganti lagi. Kita coba dengan apa ya? Overlay mungkin. Si rambutnya sebenarnya saya tidak ingin terlalu terlihat soalnya. Jadi mungkin saya akan ambil lighten aja kali ya. Oke, seperti ini cukup ya. Oke, di sini kita coba untuk membuat ya katakanlah seperti wallpaper kali ya. Untuk menggunakan wallpaper seperti itu, kita kayaknya butuh teks di sebelah sini ya. Nah, dengan cara ya kita gunakan text tool. Kalian pasti juga sudah pernah mendapatkan atau mendownload beberapa font yang cukup menarik di DaFont atau 1001 font ya. Apalagi ya, saya tahunya cuma 2 itu doang sih. Cuma diusahakan carinya yang 100% free ya, biar nanti kalian kalau misalnya mempost itu atau mempublish itu di luar tidak akan kena claim gitu. Saya di sini udah ngambil yang free nih, si Old Style 1 ini free, dan saya cukup suka fontnya karena dia fontnya kayak serif tapi agak distorted gitu ya. Oke, kita bikin quote apa ya? Tadi sebenarnya saya sudah bikin quote yang rada-rada cringe gitu sih. Kita ulang aja quote-nya ya. Oke, ini saya ngulang yang tadi aja. Taruh sini. Oke. Terlalu banyak titik-titik kayaknya. Ini aja cukup ya. Oke,
Kemudian kita taruh di sini. Lalu nah ini agak sedikit berbeda kalau misalnya kita menggunakan Illustrator saat kita mengubah apa disebutnya kesejajaran dari si type itu ya. Kalau misalnya kita taruh kiri dia akan pindah ke kiri, tapi kalau misalnya di sini kalau kita buat seperti ini, lalu kita seleksi khusus yang ini aja, dia malah pindah ke sana ya. Sementara kalau yang ini dari awal sudah right, nah harusnya kan si yang kiri ini pindahnya ke sana ya, ke daerah sini, cuma dia enggak. Jadi kalau untuk di Photoshop kayaknya lebih enak untuk membuat layer baru saja, lalu dengan font yang sama kita tulis yang baru lalu kita taruh sini gitu. Oke, di sini saya masih agak kurang suka dengan ini. Apa mungkin warnanya kali ya? Coba saya kurangi saturationnya, mungkin akan lebih bagus. Hue-nya juga kali ya. Nah ini kayaknya lebih lumayan nih. Oke, cukup lah. Oke, selesai nih. Gitu ya. Nah, jadi tugas kalian untuk minggu ini tugas yang sangat singkat ya. Kalian buat sebuah double exposure. Boleh menggunakan foto kalian sendiri, mungkin kalau misalnya kalian ingin bereksperimen ya, gunakan foto dimana si ininya si highlight, midtone dan shadownya dia seimbang gitu ya, semuanya di tengah-tengah. Jadi nggak ada yang terlalu hitam banget, nggak banyak terlalu area yang hitam, nggak banyak terlalu area yang putih gitu. Di tengah-tengah kalau bisa dapat foto kayak gitu ya, tinggal digunakan double exposure dengan pemandangan yang mungkin kalian bisa foto sendiri di luar sana gitu. Kalau misalnya agak sulit ya, karena saya juga mengerti ya, sekarang lagi masa PSBB, jadi ya silahkan kalian cari fotonya di Pixabay, atau mungkin kalian punya referensi website lain yang biasa kalian gunakan untuk mendownload foto, silahkan download dari situ gitu ya. Oke. Ya, jadi tugasnya itu cukup mudah sebenarnya. Banyak materi yang sudah dijelaskan juga. Sebenarnya semua materi sudah dijelaskan, jadi sebenarnya intinya saya tinggal menyampaikan tugasnya aja sih gitu ya, dan menyampaikan kombinasi dari tools-tools yang sudah kita tahu gitu. Oke, jadi saya tunggu sampai hari Senin pagi ya, berarti ya Senin pagi minggu depan. Itu tanggal berapa? Kita lihat di tanggal kok Senin ya, Selasa pagi, tanggal 30 ya, tanggal 30 Juni. Oke. Baik, saya tunggu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Baik, segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.